Horas Amanginan, selamat Advent kedua. Mari kita mulai ibadah kita dalam Advent kedua ini. Damai sejahtera dan terang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Advent kedua, marilah kita menyalakan lilin damai. Yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita menjadi seperti palungan Betlehem, damai, hening, bening, teduh menyambut kedatangan Tuhan, Sang Raja Damai. Tunjukkanlah secara segala biasa saya yang diwujudkan dalam pelayanan iman dan baptis. Ada suara berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung akan akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan dihembuskan, yang berliku-liku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 39 ayat 1. Mari kita dengarkan renungan selama Advent, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Maha Besar di surga, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan yang selalu menyertai kami, membimbing kami, dan menuntun kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Pada hari ini Tuhan, kami akan membacakan firman Tuhan dan akan merenungkan firman itu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan berikanlah roh pengertian untuk kami, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan, sehingga semakin bertambah iman kami dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari surat Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, topik untuk renungan kita pada hari ini
berjudul Bait Allah. Kitab Hagai adalah sebuah kitab yang penuh teguran terhadap umat Israel yang telah kembali dari pembuangan Babel. Setelah kembali dari pembuangan Babel, Allah menghendaki bait suci di Yerusalem supaya kembali mereka bangun. Tetapi mereka tidak peduli, masa bodoh dan egois, hanya membangun rumah mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, mereka hanya berfokus kepada diri sendiri dan mengabaikan kepentingan Allah. Rumah Allah merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai sentra dan pusat utama di dalam hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Sedikit waktu lagi Allah akan membuat baitnya lebih megah lagi dengan menggoncangkan bumi, laut dan darat dan semua bangsa untuk membawa kekayaannya ke bait suci. Hal itu telah Dia lakukan di dalam Kristus dan sedang Dia lakukan di dalam tubuh Kristus. Bait Allah bukan hanya gedungnya, namun bait Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Pembangunan bait Allah dalam Hagai sudah digenapi ketika Kristus bangkit dan sedang berproses dalam pembangunan jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus adalah penggoncangan pertama yang membuat bait Allah bagi semua bangsa. Gereja yang berada di hampir seluruh penjuru di dunia ini membuat tubuh Kristus lebih megah dari bait Allah di Yerusalem dan semua gedung ibadah yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 41 ayat 1 dan 4. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas selawatan-Mu ke dalam hidup kami. Berilah kami cahaya kebenaran Kristus, sehingga kami membuka hati dan mempersiapkan kedamaian hidup, rumah tangga dan persekutuan kami untuk kedatangan Tuhan. Tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepada-Mu, mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu.
dengan membawa damai sejahtera kepada sesama kami. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Dalam nama Dia, Sang Raja Damai, jalan kebenaran dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Horas selamat Advent Mari kita saluna.